Pak Aji, karena saya kebetulan juga terlibat dalam penyiapan modulnya dan juga latihan di awal. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada BPPK Cilandak yang telah mengajak kami ya untuk dapat menyampaikan materi mengenai gizi bencana dan pada kesempatan kali ini Bapak Ibu yang hadir di sini juga akan dilibatkan menjadi calon-calon trainer ya, pelatih untuk materi gizi bencana. Harapannya juga nantinya selain memahami materinya juga bisa ini ya apa namanya ikut melakukan ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita bilang ikut melakukan nanti artinya doain dong Indonesia kena bencana gitu ya. Jadi agak-agak ini ya, agak-agak serem-serem gimana gitu ya. Baik, saya mau perkenalkan diri saya dulu. Tadi saya melihat sepertinya ada teman saya itu ya yang ikut dalam pelatihan ini. Jadi apa ya agak grogi nih saya sebenarnya. Apalagi juga banyak juga peserta yang cukup-cukup senior gitu ya. Mohon izin perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Indri, nama saya panjang sekali, Anak Agung Sagung Indriani Oka. Tapi tolong jangan panggil saya Ibu, apalagi Ibu anak gitu ya. Itu nanti kayak obat batuk Ibu ya, keingetnya. Nah, jadi cukup panggil saya Indri atau Mbak Indri. Saya bekerja di Seamio Rekfon, Pusat Kajian Gizi Pangan Asia Tenggara. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu juga pernah berkegiatan dengan kami. Dan karena kami ditempatkan ya mendapatkan gedung di Universitas Indonesia, jadi staf-stafnya pun juga diminta untuk dapat mengampu materi pengajaran di program Magister Gizi Komunitas di UI. Itu Bapak Ibu. Jadi saya sebenarnya di sini seperti Pak Aji ya, mungkin pengalaman saya juga tidak cukup banyak. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah terjun langsung dalam penanganan kebencanaan, gitu ya. Ada yang juga mungkin yang sudah pernah mengikuti pelatihan end user sebelumnya, jadi sepertinya pernah terpapar ya. Nanti saya coba tanya, apakah ada yang belum pernah? Mungkin bisa kasih apa ya, semacam emot begitu untuk kami bisa tahu apakah ada yang belum pernah. Saya cuma mau tahu yang belum pernah dulu deh. Belum pernah ikut pelatihan end user. Iya, lagi masih ada. Jadi banyak. Oke. Kalau ada yang belum raise hand berarti sudah pernah. Syukurlah berarti sudah ada ya sebelumnya yang terpapar ya. Untuk materi kali ini kita harapkan Bapak Ibu selesai menyelesaikan apa namanya ya penjelasan materi dan juga penugasan dapat menjelaskan jenis, tahapan pelaksanaan kajian dampak, lalu juga tahapan dari manajemen informasi yang kayaknya agak sedikit sering terlupakan ini kegiatan ini, lalu juga melakukan kajian dampak bencana. Nah, Bapak Ibu, tadi saya tanya yang sudah dapat pelatihan end user. Saya mau coba tanya sebelumnya. Sebelum saya tanya mengapa, saya mau tanya dulu pengalaman. Apakah di sini Bapak Ibu ada yang pernah punya pengalaman melakukan kajian dampak bencana? Bisa raise hand? Apakah sudah ada yang pernah punya pengalaman turun dalam kegiatan kebencanaan dan melakukan kajiannya? Oke, Ristaya Sinta. Sinta sudah pernah ya kajian dampak ya? Iya. Belum, Bu Indri, belum. Ibu Indri, aduh jadi nggak enak nih. Ya ini teman angkatan saya dulu waktu sekolah ini. Ya, jadi berarti di sini belum ada yang pernah ya? Belum ada yang pernah, baik. Sebenarnya kalau di sini saya lihat banyak juga yang dari Poltekkes, jadi akademisi mungkin sebenarnya sudah terpapar ya cara melakukan kajian, metodologi. Ya, Pak Edi sudah pernah melakukan kajian dampak. Halo, Ya, halo Bapak. ya dulu waktu di bencana Klaten. Klaten, tahun berapa Pak? Klaten itu ya sekitar 2000 berapa ya, 8 apa 7 gitu ya lupa. Gempa. 2008. Oh, gempa. Kajian yang Bapak lakukan apa, Pak? Seperti apa? Bisa diceritakan? Kebetulan waktu itu saya masih di P2P, jadi berkaitan dengan penyakit-penyakit Baik. potensi eh, wabah ya pasca bencana seperti
pasien-pasien yang penyakit menular karena akses obatnya nggak dapat, TBC misalnya seperti itu. Ah, gitu. Bisa boleh diceritakan, Pak, itu Bapak lakukan berapa lama setelah bencananya terjadi? Rapid health assessment-nya kita lakukan 2 sampai 3 hari. Oke, berarti sudah pernah rapid health assessment ya, Pak ya. Kemudian Ya, ada lagi, Pak? ya kita melakukan ini apa juga melakukan identifikasi yang eh, patah tulang, Hmm. fraktur kaki dan sebagainya, sehingga kita akan memberikan bantuan-bantuan alat-alat untuk mereka gitu. Identifikasi korban kerentan ya, Pak ya, dan Ya, terdampak ya. identifikasi Oke. tentang seperti Wah, itu, sarana baik. air bersih dan sebagainya. Wah, baik. Terima kasih Pak Edi. Berarti nanti kalau misalnya ada sesi yang saya bisa minta sharing nih Pak Edi ya untuk menyertakan pengalamannya. Makasih banyak Pak. Ya, Selanjutnya saya sama-sama. mungkin mau tanya ke peserta yang lain. Atau boleh juga Pak Edi sih. Tapi mungkin yang lain juga bisa menambahkan. Kenapa ya kita perlu melakukan kajian ini gitu? Dampaknya gitu. Kenapa kita perlu tahu gitu? Kenapa tidak langsung saja kita berikan bantuan gitu? Ada bencana ya sudah kirim saja makanan, kirim obat gitu. Tidak perlu melakukan kajian. Nah, kenapa malah justru kita didorong untuk melakukan ini gitu? Bisa dibantu share atau mungkin bisa di-share-nya di chat ya. Mungkin untuk para introvert gini ya yang agak malu menyampaikan pendapatnya via forum, silahkan bisa diketik. Silahkan Pak. Ibu, Mbak aja. Aku saya nggak enak kalau saya ibu. Ya, betul. Tepat sasaran, Pak. Iya. Agar, ya, sesuai gitu ya, sesuai kebutuhan. Mhm. Mhm. Identifikasi juga jumlah. Iya, terima kasih, Pak. Ya, sebenarnya saya sudah punya anak, jadi cocok dipanggil ibu, cuma saya agak geli gimana gitu, Pak ya. Jadi kita oh gitu. Belum siap dewasa mungkin. Baik, terima kasih banyak. Ya, tepat sasaran, kemudian mengetahui juga jumlah yang terdampak, lalu juga apakah sesuai dengan kebutuhan, di chat juga ada ya. Mapping, identifikasi masalah, kebutuhan aktual, lalu status gizi di awal, dan jumlah. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Saya rasa sebenarnya kalau nanti turun ke lapangan, sudah tahu ya mau melakukan apa ya. Nah, betul. Jadi kita juga ingin memberikan laporan kepada penentu kebijakan. Terkadang pemimpin kita ya, di sini mungkin kalau dalam situasi bencana, kita sebutnya sebagai koordinator ya, bencana. Biasanya memang pemimpin daerah itu eh, eh, didampingi oleh koordinator bencana, yaitu biasanya dipimpin oleh BNPB begitu ya. Kalau dari kesehatan, kluster kesehatan kita punya pusat krisis kesehatan. Mungkin waktu COVID Bapak Ibu ya melihat di TV sampai bosan gitu ya, bolak-balik juru bicaranya menyampaikan update perkembangan terkini. Nah, jadi kita perlu memberikan informasi yang cukup akurat karena nanti penentu kebijakan inilah yang akan memutuskan gitu ya eh, apa siapa saja yang terdampak perlu kita laporkan gitu dalam hal kelompok-kelompok yang rentan gitu. Kalau di masalah gizi ini ya sasaran-sasaran orang-orang kebutuhan sebenarnya bukan kebutuhan ya kelompok-kelompok yang perlu eh, segera mendapatkan penanganan karena jika tidak ditangani segera kondisinya akan memburuk misalnya seperti itu ya. Lalu kita juga perlu membantu juga bagi pengambil kebijakan ini di mana area yang paling terdampak gitu ya atau yang berisiko. Ini tujuannya juga supaya apa namanya em, penentu kebijakan bisa memaksimalkan gitu ya titik kegiatannya mau taruh di mana gitu ya. Karena kita bisa saja bilang bahwa Kabupaten Klaten yang terdampak gitu, tapi apakah satu kabupaten atau terpusat pada beberapa kecamatan? Pun di beberapa kecamatan jangan-jangan tersebar di beberapa desa gitu ya. Jadi
setidaknya kita bisa langsung memusatkan penanganan kita ke tempat yang memang sangat terdampak. Nah, sektor apa yang terdampak? Jadi maksudnya sektor di sini adalah kita mau tahu nih, kita perlu koordinasi lintas sektornya kepada siapa saja. Bapak Ibu kalau orang gizi biasanya urusannya kan nggak jauh-jauh dari makanan ya Bapak Ibu ya, makanan. Jadi kalau misalnya nih ada misalnya mungkin gudang bulognya yang terbakar gitu ya atau rusak terkena banjir gitu ya, yang itu akhirnya akan berdampak pada pasokan bahan makanan ke wilayah bencana. Kita kan perlu juga gitu, tidak bisa kita juga menyampaikan oh ini bagaimana ini tidak ada bahan makanan gitu ya karena gudangnya terbakar. Padahal itu di luar dari apa ya koordinasinya kita gitu ya. Sorry, bukan koordinasi, di luar dari tupoksinya Bapak Ibu. Jadi mungkin memang kita perlu juga memetakan pihak-pihak mana yang memang akhirnya mempengaruhi rencana respons gizi kita gitu. Dan sejauh mana dampaknya ini untuk memaksimalkan sumber daya. Jadi memang kalau pemimpin kita itu biasanya pasti nggak jauh-jauh dari anggaran, kemudian juga jumlah SDM yang mungkin akan dikerahkan, apakah perlu meminta bantuan dari luar, begitu ya. Lalu juga seberapa lama kondisi ini diperkirakan akan menyerap anggaran bencanaan yang mungkin sudah dianggarkan, begitu ya. Itu yang mereka perlu untuk mendapatkan informasi yang akurat. Nah, memang dalam melakukan kajian dampak ini yang akan menjadi dasar dalam penyusunan rencana respon gizi, Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan mengenai kenapa kajian dampak itu perlu dilakukan. Nah, bisa di-share mungkin Pak Edi kembali tantangannya Pak Edi yang Pak Edi rasakan. Memang waktu itu masih di P2P ya Pak Edi ya, tapi mungkin ada sedikit ingatan gitu walaupun udah lama nih, udah hampir berapa nih? 15 tahun ya, 15 tahun yang lalu. Apa saja tantangan yang dirasakan dalam melakukan kajian, Pak? Mungkin dalam melakukan rapid health assessment atau mungkin melakukan kegiatan yang lain? Silahkan. Ya, tantangannya banyak sih. Tapi kalau kita sudah mulai berkoordinasi dan kita punya ID card atau uniform gitu ya, bahwa kita itu dari lembaga atau instansi yang capable, saya pikir masyarakat di kita itu fine-fine saja sebenarnya. Jadi kadang-kadang itu kita ada konflik of interest, itu aja sih sebenarnya tantangannya ya. Kadang-kadang merasa ada yang di PHP gitu, wah bang mau ngasih bantuan ya PHP aja nyatet-nyatet kayak gitu-gitu sebenarnya. Ya kita harus bisa kita berkomunikasi karena pada prinsipnya kita ini sebagai relawan untuk mengidentifikasi tadi itu tantangannya ya Mbak Pasukan. Jadi kalau bisa ya memang kita didampingi oleh aparat gitu ya, misalkan TNI Polri seperti itu. Yang kita khawatirkan kan mereka kan masih dalam situasi yang sedih gitu ya, ada yang kehilangan keluarganya, kehilangan harta bendanya gitu, terus kita menanya-nanyain itu kita kadang-kadang ya perlu tricky lah ya cara bertanyanya, dan kita mengajak siapa, paling tidak mengajak tokoh masyarakat atau warga yang dikenal di kelompok Ya, terima kasih Pak. Ya, jadi memang mereka. Seperti itu sih Mbak ya. Ya, terima kasih Pak Edi ya. Jadi memang kalau dalam melakukan kajian ya Bapak Ibu ya, tadi seperti disampaikan Pak Edi, karena dilakukannya memang masih dalam kondisi baru sekali terjadi bencana, akan aneh gitu ada orang asing datang nanya-nanya, begitu ya Pak Edi ya. Makanya tadi Pak Edi menyampaikan kalau bisa bawa atribut institusi, entah itu jaket atau jas atau apa sih namanya ini yang cuma ini doang, saya jadi lupa. Ya, jadi atribut rompi. Terima kasih Pak Edi ya, rompi Pak Lalu ya, rompi yang bisa menjadi identifikasi bahwa oh ini orang dari institusi yang
capable gitu ya. Rompi Gojek bisa jadi ya, mohon maaf ini nyebut merek, tapi maksud saya adalah setidaknya ketahuan gitu, oh ini dari mana gitu ya orangnya nanya-nanya. Dan pertanyaannya gizi juga kadang-kadang kan ada pertanyaan yang cukup sensitif, misalnya berapa orang jumlah anggota keluarga, mungkin juga sampai pemasukannya sehari-hari atau pekerja sehari-hari seperti apa yang mungkin dirasa oleh masyarakat cukup dalam begitu ya, cukup sensitif untuk tanyakan. Ya, dan tadi Pak Edi menyampaikan perlu juga menggandeng orang lokal, tokoh masyarakat gitu, diajak, Pak, saya mau melakukan kajian untuk tahu situasinya, bisa ditemani begitu ya Bapak ya. Ya, saya sendiri juga waktu melakukan kajian dampak, tapi saya tidak turun waktu rapid health sih Pak. 4 bulan setelah bencana, yang kami kira situasinya sudah cukup stabil karena sudah bukan lagi situasi tanggap darurat begitu ya. Itu masih mendapatkan penolakan, dihardik oleh masyarakat juga masih begitu. Jadi memang ya untungnya bahwa mengajak tokoh masyarakat gitu. Jadi mereka yang bantu untuk menjelaskan begitu. Terima kasih Pak Edi untuk sharingnya. Yang bersama. Iya, nah ini dia Bapak, Ibu, alur kegiatan untuk kajian dampak bencana dan analisis kebutuhan. Jadi memang kalau untuk gizi, kita ada satu yang agak unik ya, di tengah ya, tapi mungkin juga di P2P, saya dengar tadi kan identifikasi, kemungkinan juga dilakukan penapisan ya. Kalau kita lihat, karena kan tahapan bencana itu memang ada tahap pra-bencana, tanggap darurat, kemudian pasca bencana. Nah, di tahap pra-bencana ini, Bapak Ibu, ini situasi yang penting, situasi baseline kita bilang kalau akademisi ya, situasi nol. Seberapa jauh sih masalah yang sudah ada, gitu ya? Karena kalau kita ingin melakukan respon gizi bencana, kita inginnya masalahnya itu tidak semakin buruk. Kita ingin menjaga. Ya, kalau misalnya angka anak gizi buruknya di 10 misalnya, 10 anak, jangan sampai nambah jadi 11 gara-gara ada bencana begitu kan ya. Apalagi syukur-syukur bisa berkurang karena bantuan makanannya banyak atau obat-obatnya banyak misalnya. Nah, jadi kita butuh data pra-bencana. Ini dilakukan memang sebelum bencana terjadi atau setelah bencana. Jadi di fase pasca bencana, persiapan gitu supaya sepertinya wilayahnya sudah kena bencana, jadi wah ini wilayah kita rentan nih terhadap bencana itu gitu. Ayo kita coba petakan data-data supaya nanti ketika bencananya terulang lagi, setidaknya kita sudah punya data awal gitu. Dalam melakukan kajian prabencana nanti saya jelaskan lebih dalam, memang data-datanya data-data sekunder gitu ya. Lalu ada RAH, penapisan balita, kajian multisektor dan survei gizi. Ini juga ada Bapak Ibu bisa lihat ya, timing pelaksanaannya pun juga matters gitu, juga penting gitu yang membedakan. Nah, ini adalah analisis data prabencana dan penilaian kebutuhan awal. Jadi ini yang prabencana tadi itu ya. Nah ini dia. Kita melakukan analisis data prabencana ini untuk mengestimasi jumlah dan sebaran kelompok sasaran, status layanan kesehatannya seperti apa, begitu ya. Kita punya berapa puskesmas misalnya, pustu, lalu kemudian klinik-klinik yang tersebar di wilayah kita, bagaimana status gizi dari kelompok-kelompok yang akan menjadi target program gizi kita, bagaimana akses dari wilayah tersebut terhadap makanan yang bergizi, mungkin tersedia tapi tak terolah misalnya ya. Banyak sekali itu masalah di Indonesia ya, kita wilayah yang cukup subur, mungkin juga misalnya dekat pesisir dan pekerjaannya petani atau nelayan, tapi ternyata tidak mampu mengolah, tidak paham cara mengolah, atau sudah terolah tapi ternyata tidak dikonsumsi karena berbagai alasan misalnya, atau tidak diberikan kepada kelompok yang tepat gitu karena adanya atau yang mungkin tantangan atau kepercayaan tertentu. Itu juga perlu kita petakan. Bagaimana juga akses terhadap layanan-layanan dasar gitu. Imunisasi, posyandu, lalu juga penimbangan visit ibu hamil misalnya ya. Data-data ini bisa kita dapatkan dari data-data sekunder, tambah juga mungkin misalnya berapa sih jumlah konselor gitu ya, kalau nanti ingin punya program
responnya adalah menempatkan konselor ASI dan konselor PNBA misalnya di posko gitu. Kita juga perlu tahu ketersediaan konselor di wilayah kita dan wilayah tetangga mungkin atau di provinsi sampai level provinsi untuk nantinya ketika kita perlu membuat responnya itu. Nah, ini adalah salah satu peta estimasi dari jumlah balita gizi kurang gizi buruk. Ini merupakan contoh dari manajemen informasi ya. Kita bisa lihat wilayah-wilayah kita ini termasuk wilayah yang mana gitu untuk gizi buruk ya, untuk wasting. Cukup baik ya, ini sepertinya Bapak Ibu banyak yang dari Jawa. Saya lihat juga ada yang dari Kalimantan, tapi ya Kalimantan malah biru tua gitu ya. Jadi bukannya kita karena sudah baik artinya tidak waspada, justru malah artinya kita justru harus lebih menjaga ya supaya tidak terjun bebas gitu karena bencana yang terjadi. Pak Edi menyampaikan sudah melakukan Rapid Health Assessment. Rapid Health Assessment ini sebenarnya formulir baku yang sudah ada gitu ya. Tapi teman-teman gizi di sini sebisa mungkin juga dapat membantu untuk menginsert, memasukkan data-data komponen gizi. Ambil contoh, dulu Rapid Health Assessment itu hanya sampai menghitung jumlah penduduk, laki perempuan, kemudian ibu hamil, balita, tapi tidak ada baduta. Nah, teman gizi bisa nih, saya butuh baduta. Kenapa? Karena saya mau punya program PNBA misalnya. Lalu juga apakah perlu sampai ke Ibu Nifas gitu ya? Karena mau punya program untuk pemberian suplementasi vitamin A ke Ibu Nifas gitu. Jadi awareness terhadap apakah sudah ada formulir ini, kemudian juga formulirnya apakah sudah mengakomodir kebutuhan data untuk nantinya bisa digunakan dalam perancangan respons gizi. Ini tugasnya dari teman-teman anggota subklaster gizi ketika prabencana gitu. Jadi nanti harus ada kesepakatan gitu ya di antara teman-teman klaster kesehatan bahwa hey, ada teman gizi loh yang bisa diajak dan ada data yang kami butuhkan kalau ingin penanganan gizinya tepat begitu. Formulir RHA gizi ini dilakukan 3 hari setelah bencana. Jadi benar-benar sangat datanya sebisa mungkin sederhana sih begitu ya, tapi juga karena masih dalam kondisi yang tanda kutip nih ya semrawut gitu ya karena kecemasannya mungkin masih tinggi, lalu juga mungkin masih ada kalau situasinya gempa artinya masih ada bencana susulan ya, gempa susulan atau banjir susulan begitu. Jadi memang kita ingin segera memetakan titik respon yang ingin kita capai yang mana, kemudian jumlah yang terdampak seperti apa. Nah, ini memang untuk memberikan gambaran awal tentang dampak yang terjadi begitu. Tapi nantinya kita jadi jumlah dan sebaran sasaran, respons gizi yang sudah dilakukan, infrastruktur kesehatan yang terdampak dan yang masih beroperasi. Kalau gempa biasanya iya ya suka ada karena ada banyak bangunan-bangunan yang runtuh, mungkin juga ada puskesmas yang rusak berat misalnya atau pustu yang rusak berat yang sehingga tidak bisa memberikan pelayanan, akhirnya harus dibuatkan posko darurat gitu ya, puskesmas darurat di halaman itu. Waktu Lombok itu kalau nggak salah gedungnya itu masih baru-baru Bapak Ibu, baru jadi, masih keren-keren, mereka baru mau melakukan akreditasi 1 bulan sebelum akreditasi. Kena gempa, ada yang hancur total, ada yang rusak sebagian gitu yang akhirnya mempengaruhi pelayanannya gitu. Jadi dilakukan di dalam tenda kalau nggak salah di halaman puskesmas atau di wilayah yang lebih aman gitu dari tempat tersebut. Ketersediaan SDM bisa jadi ya karena siapa tahu nakesnya mungkin terdampak gitu ya. Jadi kita punya rekan nih yang ada di wilayah tersebut terus ternyata terdampak, akhirnya ya kita harus mendeploy, menempatkan rekan yang lain gitu ya dari wilayah lain untuk datang gitu. Ketersediaan obat, suplemen, kemudian logistik gitu yang terkait dengan gizi dan kesehatan.
Nah, itu 3 hari pertamanya kan kita melakukan RHA, formulir yang sudah bakunya. Tapi untuk teman-teman gizi bisa ditambahkan kegiatan screening ya, penapisan ibu hamil dan balita. Ini ada kata-kata yang di bold hitam. Penapisan dilakukan menggunakan alat antropometri untuk mengumpulkan datanya dengan menggunakan pita lila. Saya mau tanya Bapak Ibu, kenapa ya? Kok pakai pita lila? Ada yang mau merespon? Kenapa ya? Lebih Ya, mudah silakan. dibawa, lebih mudah dibawa, lebih ringan, lalu bisa dengan cepat menentukan status gizi khususnya gizi kurang atau gizi buruk. Iya, terima kasih Bu Luki. Iya, betul. Terima kasih. Dan satu lagi Bapak Ibu, jangan lupa. Yang sering lupa sih sebenarnya. Kita seringnya ingat hanya kerja sendiri. Jadi teman gizi berpikir melakukan penapisan ini dilakukan hanya teman-teman gizi saja. Tidak. Ini bisa juga kita titipkan kepada teman-teman rekan kita dari klaster kesehatan ya, yang bisa jadi adalah orang kesling, mungkin juga perawat, mungkin bidan gitu ya, yang atau penyuluh kesehatan lainnya gitu, yang memang tidak punya pengalaman ataupun kemampuan untuk melakukan pengukuran antropometri yang baik. Jadi kita titipkan pita lila ini. Jadi lebih mudah juga kita ajarkan cara membacanya dan cara melakukannya gitu. Dengan begitu, kalau kita titipkan kegiatan ini juga ke rekan-rekan kita yang lain, kita punya keuntungan mendapatkan data dan sebaran wilayah yang terjangkau lebih banyak gitu ya. Jadi lebih banyak yang terscreening yang bisa kita dapat datanya. Kenapa kita perlu melakukan penapisan ini? Untuk identifikasi ini sudah disebutkan nih, identifikasi jumlah sebaran balita gizi kurang gizi buruk. Bisa dijelaskan mungkin ada yang punya ingin sharing gitu ya, kenapa ya kita perlu identifikasi terlebih dahulu di 3 hari pertama? Mungkin Mbak Indri, Ya, Ibu Aci. mungkin kenapa kita perlu penapisan ibu hamil dan balita, karena ibu hamil dan balita kan salah satu adalah kelompok rentan ya, satu lagi mungkin lansia. Jadi pada saat kita melakukan edukasi, kemudian intervensinya kita segera yang utama, walaupun yang lainnya juga pasti mendapatkan hak yang sama juga, cuman ini salah satu adalah siapa sih sasaran-sasaran dari kelompok rentan yang harus kita utamakan, salah satu ibu hamil, balita, dan lansia. Mungkin itu dari saya, Mbak Indi, terima kasih. Terima kasih Bu Aci, ya terima kasih sekali penjelasannya. Jadi memang karena segera kita bisa identifikasi dan kita bisa langsung tahu kelompok rentannya, kita bisa mengutamakan mereka, betul ya Bu ya, untuk segera mendapatkan penanganan. Jadi misalnya mungkin layanan kesehatan di pusat kota tidak terdampak, bisa segera kita rujuk gitu ya. Kalau ada balita gizi kurang atau gizi buruk atau ibu hamil kek yang nantinya terjaring. Ya. Ya, ini juga bisa kita identifikasi titik-titiknya ada di lokasi pengungsian yang mana, begitu ya. Nah, jadi dari hasil penapisan tersebut, harapannya kita punya total dulu nih, jumlah yang terscreening ya. Berapa? Dari men-screening sekian banyak, artinya yang sehat, pokoknya yang ada di pengungsian misalnya ya, satu pengungsian kita screening semua gitu ya. Dari 100 anak gitu ya, ternyata ada berapa nih yang gizi kurang dan berapa yang gizi buruk. Dan berapa yang nantinya dirujuk, yang telah dirujuk. Itu perlu terlaporkan gitu Bapak Ibu. Kenapa? Ya supaya juga tahu gitu ya, penentu kebijakan juga tahu dan rekan-rekan lain tahu bahwa tim gizi itu juga memang sudah berbuat loh, sudah melakukan kegiatan, sudah mengupayakan sekian yang akhirnya bisa diusahakan untuk menerima penanganan gitu. Pun kepada ibu hamil yang kek ya, itu juga berapa sih jumlah ibu hamil yang ada di pengungsian dan berapa yang kek dan berapa yang nantinya terrujuk gitu. Nah, untuk kajian multisektor ini, Bapak Ibu, namanya multisektor berarti melibatkan sektor yang lain, tidak hanya kesehatan ya, tidak hanya gizi dan tidak hanya kesehatan, tapi juga dengan sektor yang lain. Pak Yudi mau tanya, Pak atau Ibu nih, mohon maaf. Ibu Nggak Yudi mau kelihatan tanya. apa ya. Sepertinya video saya sudah muncul ya. Iya, Ya, izin saya lagi bertanya. nutup ini Bu, iya Oke, kelihatan ini, baik. iya, iya. Gimana Izin Bu? bertanya, Kak Indri.
Kalau bahasa kekinian kan Kak ya. Gini, kalau kalau melihat dari apa ya, untuk identifikasi tadi kebutuhan kan kita selalu bicaranya kelompok rentannya ibu hamil, bayi, balita gitu ya. Tetapi di sisi lain kan ada di dalam pengungsian kan ada yang penyakit tidak menular yang beresiko terkait dengan nanti pasca bencananya lebih berat lagi gitu ya. Nah, Betul. itu apakah memang tidak termasuk di dalam apa namanya penapisan-penapisan di awal ya selain dari bayi, balita, ibu hamil? Karena atau mungkin ada proporsinya gitu ya, proporsinya terkait dengan sebenarnya kebutuhan mereka itu sejauh mana, jangan sampai kemudian kita fokuskan hamil, ibu hamil, bayi, balita, kelompok rentan, tetapi di sisi lain ada pengungsi yang dengan penyakit penular gitu, mungkin dia punya HIV/AIDS gitu ya, kemudian penyakit tidak menular, hipertensi, DM gitu ya. Kemudian kita tidak juga prioritaskan, pada akhirnya nanti pasca bencananya lebih parah lagi. Nah, ini apakah memang ada teorinya proporsinya terkait dengan proses perencanaan di apa ya, nutrisi bagi pengungsi begitu. Terima kasih, Kak Indri. Terima kasih Bu Yudi ya. Jadi Kak juga nih Kak Yudi ya kalau gitu ya. Kita kakak-kakak aja semua ya. Ya. Jadi gini Kak, jadi memang kalau untuk kegiatan kenapa kita gizi diarahkan untuk memfokuskan diri pada balita dan juga ibu hamil begitu ya. Kenapa tidak dengan kelompok rentan dengan penyakit kronis begitu ya. Memang kita jangan lupakan gizi adalah bagian dari subklaster gizi adalah bagian dari klaster kesehatan. Jadi memang sebenarnya pembagiannya adalah kalau pada saat balita gizi buruk dan ibu kek sudah pasti memang penanganannya ada di teman-teman gizi. Tetapi Ya. kalau untuk penyakit kronik rata-rata rujukannya adalah ke dokter spesialis gitu. Nah, tapi nantinya pada saat kajian multisektor bisa kita masukkan identifikasi tersebut, Ibu. Hanya di 3 hari pertama yang kita benar-benar memprioritaskan yang istilahnya nih hidup dan mati, tanda kutip begitu ya. Kalau gizi hidup dan mati harus segera dibawa untuk dirujuk begitu. Sedangkan hari keempat gitu ya, setelah 3 hari setelah bencana ya, hari keempat dan setelahnya itu kita punya yang namanya kajian multisektor. Di situ biasanya juga indikator-indikator yang lain yang mungkin kita teman gizi ingin punya program tidak hanya PMBA dan ASI eksklusif tapi juga punya program kepada penderita penyakit kronis bisa diselipkan gitu pertanyaan tersebut di kajian multisektor untuk nantinya membantu merancang respon gizinya. Gitu Ibu? Oke, artinya tadi kaitannya dengan waktu tadi ya, Kak Indri ya. Betul. Jadi kalau di awal memang kita lebih difokuskan di sini ya, kelompok Betul, rentan dengan bayi, Pak. Oke, baik. betul. Ya. Ya, terima kasih. Memang kalau di awal itu sebisa mungkin sesederhana mungkin, sepenting mungkin. Jadi prioritasnya, seprioritas mungkin yang kita pilih begitu. Oke. Iya. Baik Pak Ides, raise hand. Boleh silahkan. Kak Ides juga deh kalau kita Kak. Iya. Pak Ides, mohon maaf ini, saya mau potong. Soalnya itu nanti slide saya yang ke belakang ada. Iya, mohon maaf. Tunda nggak apa-apa ya, soalnya di slide-nya ini banyak banget, saya tebel ini Bapak. Ya, makasih ya Pak ya. Tapi tenang aja, nanti kan kita bahas. Siapa sih, apakah ada orang yang bertanggung jawab untuk pengelolaan data, itu nanti kita akan bahas. Dan ya, baik. Terima kasih. Lanjut materi. Lanjut materi, terima kasih. Ya, jadi memang di kajian multisektor ini, Bapak Ibu, kita inginnya mereka apa namanya kita subklaster gizi ya, informasi-informasi yang dikumpulkan gitu ya, itu bisa membantu kita merancang respon, kan inginnya seperti itu. Nah, kita sudah punya teman-teman dari klaster kesehatan. Kita jangan lupakan ada yang namanya teman-teman dari klaster lain, apalagi koordinator bencananya itu bukan dari klaster kesehatan, melainkan dari klaster bencana yang misalnya BNPB gitu ya, biasanya jadi koordinator. Nah, BNPB ini nanti akan memanggil koordinator-koordinator dari klaster-klaster yang terlibat. Ada misalnya
untuk dapur umum itu biasanya dipegang kalau tidak Dinsos itu Tagana, tentara. Lalu untuk Sarpras itu dari PUPR gitu ya. Lalu Dinsos itu biasanya untuk selain dapur umum juga untuk keamanan perlindungan anak gitu misalnya. Lalu juga ada air bersih, apa lagi ya? Ya kesehatan gitu. Ya, jadi dan biasanya anggota dari klaster-klaster tersebut juga melibatkan tidak hanya komponen pemerintah, tapi juga ada mitra akademisi maupun juga mitra-mitra dari organisasi masyarakat gitu ya, baik itu NGO luar negeri, dalam nasional maupun juga lokal gitu. Nah, jadi di dalam pertemuan multisektor tersebut, semua klaster, semua sektor itu memberikan saya perlu indikator A, B, C, E, D, E untuk penanganan respon saya nantinya, gitu ya. Lalu dari klaster yang ini butuhnya apa? Saya butuh data ini. Nah, termasuk juga subklaster gizi, gitu. Jadi nanti di pertemuan multisektor ini, koordinator klaster kesehatan sebaiknya juga mengajak koordinator subklaster gizinya. Nah, umumnya kadang lupa nih, tanda kutip lupa kalau punya gizi gitu ya, jadi berangkat sendiri. Makanya penting sekali Bapak Ibu, setelah selesai pelatihan ini kita memberitahukan pada dunia gitu ya, kepada teman-teman yang ada di koordinator bencana ke BNPB gitu ya, maupun juga ke Dinas Kesehatan bahwa sudah terbentuk subklaster gizi loh di wilayah kita, yang nantinya kalau ada bencana tolong kontak kami karena kami juga ingin terlibat. Kami juga ingin tahu, mungkin juga kita kalaupun tidak kita minta diundang atau kita nanya, Pak, ini ada pertemuan nggak? Gitu. Saya mau ikut pertemuan itu karena saya juga ingin merancang respon gizinya gitu. Nah, dalam kajian multisektor ini, kan data-datanya dikumpulkan semua nih dalam satu pool ya. Nantinya semua anggota sektor bencana, klaster bencana, baik itu ada BNPB, Dinsos, PUPR, kesehatan lainnya, harus kembali lagi ke wilayah-wilayahnya mereka mengambil data. Jadi Bapak Ibu yang ikut nanti dalam kita melakukan kajian multisektor, kita tidak hanya bawa pertanyaan gizi, kita juga akan bawa pertanyaan titipan dari PUPR, kita akan bawa pertanyaan titipan dari Dinsos dan lain-lain gitu ya. Enaknya adalah kita bisa dapat data yang cukup menyeluruh gitu ya, karena yang membantu mengambilkan data itu orangnya banyak, petugasnya banyak gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari manajemen informasi saat kajian multisektor di Palu 2018 ya, 18 ya. Nah, jadi bisa Bapak Ibu lihat ya, ini enak sekali nih yang jadi pemimpin misalnya bupatinya atau gubernur atau koordinator bencananya dalam menentukan titik pengungsiannya ada berapa, kemudian aksesnya bagaimana, nah kebutuhan khusus bagaimana, pelayanan kesehatannya yang terdampak berapa, lalu juga macet, nah mata pencaharian warga, air sanitasi, ekososial, nah makanan dan gizi. Oh, di mana nih masyarakat dapat makanan sekarang? Bagaimana jumlah konsumsinya dibandingkan sebelum bencana? Apakah punya kemampuan untuk akses atau beli makanan? Apakah produk susu pernah dibagikan sejak masa darurat berlangsung gitu ya? Kita bisa memetakan nih nantinya ya dengan Code of Conduct Marketing of Breast Milk Substitute-nya. Lalu apakah ada masalah dalam pemberian minumnya gitu ya pada saat bencana ini sudah dilakukan ada perubahan atau tidak? Lalu kalau untuk yang tidak disusui dan ternyata apakah mempengaruhi akses mereka terhadap mengakses susu formula gitu ya misalnya atau bentuk makanan lainnya? Nah, jadi ini yang akan nantinya menjadi makanan sehari-hari tanda kutip. Biasanya pelaporannya ini dilakukan malam hari, lalu besok paginya itu sudah muncul di dashboardnya gitu. Ini juga baru dikembangkan setelah bencana Palu ya, kalau nggak salah sepertinya sedang dalam proses finalisasi di kementerian. Nah, setelah kita melakukan kajian sektor, biasanya itu kan sampai hari ke-7 ya, minggu pertama. Kalau ternyata sudah dinyatakan kondisinya sudah turun nih, kondisi kedaruratannya dari siaga menjadi mungkin waspada misalnya gitu ya.
mungkin di minggu kedua begitu, itu bisa kita mulai melakukan survei cepat. Nah, survei cepat ini bisa untuk memperdalam lagi nih. Sebelumnya mungkin respons gizi kita cukup sederhana gitu, misalnya mendampingi posko pengungsian, lalu misalnya untuk memprioritaskan ke anak-anak usia dini untuk dapat MPASI yang baik, makanya kita buat program dapur PMBA misalnya. Tapi tadi pertanyaan Bu Yudi, apakah bisa kita juga merancang kegiatan untuk warga yang memiliki penyakit kronis misalnya. Di survei cepat gizi ini bisa kita tambahkan pertanyaan tersebut, bisa kita juga lakukan penapisan gitu ya, untuk dapat memberikan respons yang lebih intensif gitu, yang lebih dalam gitu ya. Nah, itu terkait jenis-jenis kajian dampaknya. Nah, sekarang bagaimana dalam melakukan pelaksanaannya gitu ya. Jadi dalam melakukan kajian ini, Bapak Ibu, kita siklusnya itu harus dimulai dari perencanaan dulu. Kita harus berangkat dari data yang ada, ya. Jadi harus ada pengumpulan data, analisisnya bagaimana, kita laporkan untuk segera mendapatkan keputusan, dan apakah perlu didiseminasikan gitu ya, baik itu kepada klaster lain maupun juga kepada masyarakat. Ini perlu juga mungkin pelibatan dari teman-teman yang memang ahli di bidang komunikasi masyarakat, misalnya untuk mendiseminasikan hasil kajian kita gitu ya. Nah, kita akan membahas mengenai perencanaan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita melakukan kajian dampak bencana, kita memang perlu tahu dulu, maaf. Nah, tujuannya kita ini melakukan ini untuk apa, gitu ya. Kita mau membuat apa, kita mau tahu apa, gitu ya. Kita misalnya mau mengumpulkan data karena kita ingin memberikan respons gizinya terkait dengan pendampingan di posko pengungsian misalnya ya. Perlu tahu dong berarti di dapur umum itu sudah ada apa, kemudian berapa jumlah orangnya, apa saja, apakah bahan makanannya yang tersedia itu sudah memenuhi kaidah gizi seimbang atau belum, apakah sudah memenuhi kaidah pengolahan makanan yang aman misalnya ya, kemudian ketersediaan air bersihnya dan lain-lain. Jadi memang perlu tahu dulu nih mau melakukan apa gitu. Apakah mau melakukan juga mungkin pembagian biskuit PMT misalnya, perlu tahu dulu kan berarti jumlah logistiknya bagaimana dan lain. Nah, saya itu juga kita perlu menentukan targetnya. Jadi sudah tahu kita mau melakukan apa, kita perlu tahu targetnya. Kalau di tujuannya itu kita ingin tahu tahapannya, apakah melakukan rapid health, kajian multisektor atau survei. Kalau menentukan target, kita perlu tahu nih lokasi-lokasi terdampaknya di mana saja, orang-orangnya berapa banyak, siapa saja, gitu ya. Dan nantinya bisa kita rancang bagaimana metode yang tepat, gitu. Apakah perlu menyiapkan RHA, apakah perlu menyiapkan form kaji cepat atau form penapisan, mungkin juga penyediaan Vitalila karena kita mau melakukan penapisan, itu ya Vitalila. Lalu juga mungkin perlu juga membuat alur rujuk jika misalnya hasil penapisan memang didapati terdapat warga yang memang kek ataupun gizi buruk misalnya, atau mungkin terkait juga dengan dalam metode ini juga terkait dengan cara kita mengakses gitu ya. Misalnya ternyata wilayah terdampaknya ini terisolir begitu. Bagaimana kita bisa menjangkaunya gitu ya, menjangkau tempat tersebut untuk bisa mengumpulkan data dengan merata tapi juga dengan tepat begitu ya. Nah, lalu pembagian tugasnya, siapa saja yang harus kita libatkan. Kalau kita ingin di Rapid Health Assessment, sebaiknya kita libatkan teman-teman klaster kesehatan. Kajian multisektor, siapa saja yang bantu kita. Apakah perlu kita brief sebentar cara penggunaan formnya, gitu ya, cara melakukan menanyakan misalnya kalau untuk dietary recall, apakah perlu lakukan dietary recall, apakah kita bisa membantu melatih teman-teman sebentar gitu cara melakukan dietary recall misalnya. Kapan kita mau melakukan gitu ya, 3 hari pertama, 4 hari pertama itu akan membedakan gitu ya, dan sumber daya yang diperlukan baik itu SDM maupun juga peralatannya. Ya. Nah, baik, ini untuk pengumpulan datanya. Kalau untuk pengumpulan data, teman-teman yang dari akademisi Bapak Ibu izin nih ya untuk men-sharing lagi. Kita tahu yang namanya data primer,
dan data sekunder. Ya, kita bisa menggunakan data sekunder, Bapak Ibu, apalagi kalau kondisinya itu masih belum ideal ya untuk melakukan pengumpulan data. Bisa juga ini dilakukan, dan pengumpulan data sekunder ini dilakukan di kondisi prabencana. Ya, jadi kita kumpulkan dari catatan, dokumentasi, laporan rutin gitu ya. Atau juga misalnya di 3 hari pertama itu ada teman-teman yang turun untuk melakukan rapid health gitu ya, dan penapisan. Ada teman-teman yang diam di kantor membuka-buka lagi dokumen pelaporan-pelaporan yang ada gitu ya, sekiranya bisa menunjang pelaporan di situasi tersebut gitu ya, di situasi baik awal prabencana, pekan pertama bencana ataupun setelahnya. Nah, kalau kondisi sudah cukup stabil gitu ya, kita bisa langsung wawancara narasumbernya, orang-orang warga terdampaknya. Kita bisa lakukan mungkin wawancara kuesioner, in-depth interview, FGD, ya, atau mungkin teknik partisipasi lainnya agar bisa mendapatkan informasi kebutuhan ya, yang kebutuhan dari warga. Nah, umumnya di sini kita dorong juga, biarpun kondisinya tidak ideal karena bencana, tetap kita dorong untuk adanya variasi responden. Baik itu variasi dari jumlah gender ya, laki-laki seimbang. Ini belum ngomongin yang daydem ya Bapak Ibu, nih kalau anak kekinian tahu yang daydem itu apa. Jadi he, she aja yang kita cari. Ya, lalu juga kalau bisa itu seimbang. Gunakan informan kunci dari berbagai perwakilan kelompok masyarakat. Kita juga bisa sertakan LSM, jejaring masyarakat. Ini biasanya kalau kita kan kenalnya organisasinya itu yang sudah cukup punya nama di tingkat level nasional ya, organisasi internasionalnya. Tapi juga jangan lupakan misalnya Karang Taruna, kelompok pemuda masjid mana, atau mungkin perkumpulan warga, paguyuban warga apa gitu yang memang ada di kota tersebut, di desa tersebut atau di kecamatan tersebut gitu. Perlu kita sertakan karena biasanya mereka juga bisa memberikan informasi yang lebih kaya. Oke, termasuk juga bisa dilakukan wawancara tersebut bersamaan dengan berbagai segmen populasinya. Nah, Bapak Ibu yang dari akademisi mungkin bisa bantu nih, saya nggak enak nih kalau saya ngelangkain untuk menjelaskan. Mungkin bisa dibantu, ada yang mau bantu share kerangka konseptual UNICEF. Ini biasanya digunakan bagi teman-teman gizi ya dalam menentukan nih permasalahan. Biasanya masalah gizi itu disebabkan oleh apa saja sih gitu ya. Jadi ada yang mau nyalakan kamera dan video untuk bantu menjelaskan? Udah tahu semua ya jadinya. Sudah tahu semua ya Bapak Ibu ya, terpapar ya. Jadi di kerangka konseptual UNICEF ini kita ingin tahu penyebab dari masalah gizi itu biasanya disebabkan oleh 3 level penyebab langsung, direct ya, kemudian indirect dan juga akar masalah root cause-nya. Dari sini, dari kita mengetahui penyebabnya ini, kita juga bisa menentukan nantinya, Bu Yudi jadi nggak enak saya Bu. Ya, kita juga jadi bisa tahu penanganannya begitu yang mau disasar apa gitu ya. Ternyata memang mungkin masalahnya bukan di asupan yang tidak memadai misalnya, mungkin ternyata memang di situ adalah wilayah epidemis malaria misalnya, sehingga tinggi anemianya, masalah gizinya tinggi, jadi mungkin penanganan gizinya bukannya pembagian zat besi, tapi justru malah pembagian kelambu atau juga pembagian obat malaria yang mana itu bukan di ranah gizi, tapi itu kita perlu komunikasikan ke sektor sebelah gitu, dan resource-nya gizi bisa difokuskan kepada penanganan kelompok yang lain misalnya seperti itu. Jadi pemahaman terkait dengan kerangka konseptual UNICEF ini juga sebaiknya tidak dilupakan dalam melakukan analisis nantinya. Soalnya saya pernah waktu pas di Lombok itu, saya kan 4 bulan setelah bencana saya turun ke sana, jadi saya bisa mengambil data HB ya, HB. Terus saya dapat banyak sekali yang sangat rendah HB-nya di level 5 mg per desiliter. Jadi saya sempat bingung kan kok bisa serendah ini, sedangkan anak-anaknya tidak kondisinya lemas sekali gitu, masih bisa main, tapi memang ada yang
dibilang pucat enggak ya, karena anaknya memang kulitnya agak putih putih gitu. Beberapa yang saya lihat langsung gitu ya. Pas pulang dari situ saya diskusi, ternyata oh iya ya, daerah situ ternyata endemis malaria gitu. Apa jangan-jangan itu yang jadi menyebabkan apa HB-nya sangat rendah. Jadi eh, eh, apa saya advokasikan juga ke teman-teman dinas kesehatan waktu itu untuk hasil tersebut gitu ya. Nah, ini sudah mana lagi? Next. Jadi analisis gizi ini tadi sudah kita sampaikan ya, memang kita ingin mengetahui yang terdampak siapa saja, area terdampaknya di mana, sektor yang paling terdampak, dan sejauh mana sumber dayanya ini. Kita memang ingin tahu keadaan pangan gizi penduduk, terutama untuk yang beresiko rawan pangan dan rawan gizi. Jadi supaya tahu besaran masalahnya seperti apa. Nah, dalam melakukan analisis ini kita lihat biasanya tren, kemudian kesenjangan, gapnya apa nih yang kok daerah sini beda sendiri ya gitu, kenapa gitu. Dan apakah ada pengembangan skenario dalam hal ternyata tadi mungkin ya loh kok ada yang sangat rendah sekali gitu ya HB-nya, ini kenapa gitu. Waktu ditelaah lebih lanjut, oh jangan-jangan karena endemis malaria gitu. Jadi itu juga perlu pengembangan skenario, jangan-jangan kita perlu melibatkan sektor lain gitu karena ini udah di luar ranahnya gizi nih gitu. Nah, hal apa saja yang perlu dianalisis? Kita perlu lihat tingkat keparahannya, wilayah sasarannya, besaran banyaknya, bagaimana karakteristik sosial. Oh, ini penting sekali Bapak Ibu. 2018 ada 2 bencana yang terjadi sangat besar ya di Lombok dan di Sulawesi, dan ternyata karakteristik sosial masyarakatnya sangat berbeda jauh. Teman-teman yang terlibat itu terkaget-kaget karena akan ada beberapa yang di Lombok lalu ikut pindah ke Palu. Jadi mereka bisa lihat gitu ya kontrasnya, perbedaan karakteristik masyarakat dan bagaimana mengkomunikasikan gitu ya baik itu data-data dari hasil kajian maupun juga nantinya respon gizinya itu tidak bisa disamakan gitu. Karena ternyata waktu hal yang sama dilakukan di Palu malah akhirnya jadi bumerang gitu ya. Kalau ingat mungkin yang terkait dengan itu apa namanya himbauan untuk tidak memberikan donasi susu formula. Itu di Palu cukup ramai itu ya, dianggap pemerintah mengabaikan kebutuhan warga gitu. Jadi memang ini perlu dan penting sekali untuk diketahui dalam kita melakukan pengkajian gitu ya. Lalu bagaimana apa saja sih penyebab langsung yang terkait dengan masalah gizinya gitu ya. Faktor penyebabnya apa saja dan tingkat keakuratan informasinya. Jadi mungkin ketika menghitung sampelnya lalu juga ketika kita memastikan untuk pengumpulan datanya seberapa confident kita gitu ya terhadap data yang dihasilkan. Nah, pelaporan dan diseminasi ini untuk pelaporannya kalau untuk RHA itu memang sudah ada formatnya dan ini bisa disusun ulang kalau ternyata kita ketahui format RHA yang sudah ada gitu ya yang digunakan di wilayahnya Bapak Ibu ternyata belum memasukkan data komponen gizi gitu. Tadi saya misalnya belum ada baduta gitu ya, masih balita, mungkin bisa diusulkan bisa tidak ini ditambahkan data baduta gitu. Jadi nanti form yang resmi disepakati di kota, kabupaten atau provinsinya Bapak Ibu, itulah yang akan digunakan untuk ke depannya gitu. Jadi kita perlu pastikan gitu ya, ada data yang menunjang nanti program kita. Lalu juga gunakan pertemuan rutin dari klaster kesehatan dan subklaster gizi. Jangan khawatir Bapak Ibu, di sini kan ada teman-teman dari Dinas Kesehatan. Klaster kesehatan biasanya dipimpin oleh kepala dinas atau staf yang ditunjuk ya, staf yang ditunjuk. Dan jadi kita juga perlu memberitahukan atau perlu juga tahu gitu ya, siapa sih yang megang klaster kesehatan gitu di Dinas Kesehatan. Tolong dong nanti kalau misalnya pas ada bencana langsung segera colek gitu. Ini bisa tidak segera kami aktifkan subklaster gizinya gitu dan bisa tidak kami ikut terlibat dalam pertemuan rutin tersebut gitu ya. Atau nanti kalau diundang pertemuan multisektor kami juga ingin hadir gitu. Jadi kita perlu
gunakan momen-momen itu juga untuk mendiseminasikan apa yang telah kita perbuat gitu. Oh, gizi ternyata sudah melakukan banyak ya gitu. Bisa nih bantu kami di posko yang ini karena kami belum ada misalnya dapur PMBA-nya, padahal banyak anak kecilnya misalnya. Jadi kita juga bisa melebarkan program kita gitu ya. Dalam lingkungan tidak aman, hasil kajian mungkin mengandung informasi sensitif yang tidak bisa dibagikan. Tadi mungkin terkait dengan ternyata ada ODA gitu ya, orang dengan HIV/AIDS, atau mungkin juga misalnya didapati ada pelecehan seksual, itu juga cukup isu yang cukup jamak dari teman-teman Kespro gitu ya. Atau mungkin kalau dari gizi ya terkait entah itu gizi buruk atau mungkin ibu kek, apakah itu dianggap menjadi data yang kurang apik untuk diketahui gitu ya. Lalu jadi itu juga perlu kita kadang-kadang kan sebagai orang program lempeng gitu ya, ya sudah kita bagaimana kita bisa melaksanakan program dengan baik, tapi ternyata pengemasan informasinya pun juga cukup harus dilihat situasinya, seperti susu formula yang di Palu akhirnya jadi bumerang, jadi rame, padahal surat edaran itu kalau di wilayah lain kan sudah diketahui bahwa itu bukannya memberikan manfaat tapi malah memberikan banyak masalah ya untuk donasi susu formula. Makanya dibuatkan surat edaran untuk memblokir ada donasi-donasi tersebut gitu. Tapi ya perlu dilihat lagi bagaimana cara pengkomunikasiannya. Nah, kurang berbagi informasi. Aduh, maaf saya kok jadinya baterainya habis. Bentar kasih dulu. Mungkin Bapak Ibu bisa sambil dibaca. Ya, jadi kurang informasi jadinya program kita tidak efisien, tidak terencana. Kelebihan informasi seperti COVID ya, cuci tangan sampai bete orang, cuci tangan masker. Akhirnya jadi orang udah malas duluan gitu kalau dengar pengumuman dari kita gitu. Jadi memang kita perlu menjaga bagaimana sih pemberian penginformasiannya ini gitu. Memang ini baiknya sih kita gandeng orang yang memang tahu ya cara komunikasi ke masyarakat gitu ya, gandeng Promkes misalnya gitu. Kita juga bisa manfaatkan media informasi yang efektif di masyarakat ya, atau masjid, broadcast dan lain-lain. Ini memang ahlinya bagian komunikasi. Nah, evaluasi respons gizi dalam kajian dampak bencana. Jadi kita kan sudah sambil kita melakukan kajian, pasti juga berjalan respons gizinya ya, gitu. Jadi tidak terpisah ya, paralel kegiatannya. Kita juga bisa saling setiap harinya respons gizinya bisa berubah gitu ya, mengikuti data terbaru, misalnya mungkin menambah jumlah lokasi atau mungkin memodifikasi pelaksanaan programnya gitu ya. Dan sebagai anggota subklaster gizi yang terlibat, siapapun itu harus sama-sama memantau dan sama-sama mengevaluasi. Artinya kita sendiri sebagai pelaksana programnya juga harus terbuka terhadap masukan dari teman-teman yang lain gitu ya. Oh ternyata mungkin perlu ada misalnya, saya nggak tahu, misalnya kalau nanti di pengungsian, kemudian sudah ada dapur umum, dapur PMBA, ternyata ada pengembangan skenario lainnya. Oh ternyata mungkin perlu juga spesifik kepada ibu, tidak hanya penyediaan, tapi mungkin ibu-ibunya yang dilatih cara membuatnya gitu, supaya Bu, kok misalnya hanya anak 2 tahun aja, anak 5 tahunnya kok nggak dapet gitu ya. Nah itu misalnya apa perlu ada pengembangan yang lain, kegiatan yang lain gitu yang bisa melibatkan akhirnya orang-orang tersebut. Dalam melakukan evaluasi ini sebisa mungkin juga tidak hanya dari pelaksana program ya kita ini, tapi juga libatkan masyarakat. Kita bisa buat kegiatan partisipatori untuk menggali gitu ya, apa sih yang sebenarnya mereka benar-benar butuhkan. Jangan-jangan kita pikir membuat dapur umum, membuat dapur PMBA itu adalah jawaban dari masalah mereka. Ternyata mungkin sebenarnya kami bosan di pengungsian, kami nggak suka makanan yang dimasak oleh teman-teman Tagana, kami mau masak sendiri gitu. Kami nggak suka rasanya, kurang asin atau malah keasinan gitu. Jadi
dengan melakukan kegiatan partisipatori gitu ya untuk sekaligus menggali kebutuhan dari korban terdampak, juga bisa membantu perbaikan dalam membuat respon di hari berikutnya gitu atau respon di tahapan berikutnya. Kita juga berfokus pada indikator utama dari respons gizi untuk mengupdate data. Jadi indikator utamanya apa saja? Nah, itu kesepakatan dari subkluster gizi waktu selesai melakukan RHA dan penapisan kan berarti sudah langsung sekalian merencanakan respons gizinya. Nah, itu biasanya sih memang indikatornya tentunya terkait juga dengan pelaksanaan programnya, begitu ya, misalnya jumlah logistik yang sudah disebarkan, jumlah PMT yang sudah disebarkan, suplementasi vitamin A-nya misalnya, atau kemudian jumlah dapur umum yang sudah dibangun, gitu ya, dapur PMBA, maaf, jumlah dapur PMBA yang sudah dibangun, apakah konselor-konselor yang didatangkan sudah mencukupi atau belum, gitu ya, apakah perlu mengundang konselor dari tempat lain misalnya, dan dapat dilakukan kapanpun sesuai kebutuhan. Mitra, teman-teman dari Poltekkes ini kita anggap sebagai mitra ya, mitra bisa juga jadi anggota strategi juga, itu harus berpartisipasi dalam pelaksanaan evaluasi ini. Kalau pengendali subkluster gizi, apakah harus dari Poltek, dari Dinkes atau luar Dinkes? Ini Bu Setiawati kayaknya dosen saya dulu ya Bu ya. Ya Bu, jadi kalau untuk pengendali subkluster gizi ini saya tidak tahu ya apakah kata harusnya itu, tapi sepengetahuan saya untuk memudahkan koordinasi biasanya sih dari Dinas Kesehatan biasanya, karena koordinator kluster kesehatannya pun juga dari Dinas Kesehatan. Tapi kalau nantinya ini mau berembuk, membuat pertemuan ternyata yang terpilih adalah di luar Dinkes ya nggak apa-apa gitu kan ya. Nanti yang jelas bagaimana memastikan supaya kan biasanya kalau kita koordinasi tidak hanya pelaksanaan program ya Bu, ini nanti akan terkait dengan regulasinya, surat-suratnya, pelaporannya, keuangannya dan lain-lain gitu. Jadi memang harus didampingi juga sama teman-teman dinas gitu, baik itu nantinya mungkin jadi di dalam strukturnya itu gitu. Pun sebenarnya koordinator itu biarpun namanya koordinator biasanya kita taunya satu gitu ya, tapi dalam pertemuan-pertemuan tidak harus satu orang yang hadir Bu. Jadi misalnya nanti pertemuan kluster kesehatan gitu ya, dari tidak hanya Dinas Kesehatan, teman-teman dari Poltekkes gitu ya, atau dari Persagi atau dari organisasi lain mau hadir silahkan gitu kan. Atau di pertemuan multisektor itu ya silahkan gitu kan, nanti juga akan membantu memperkaya informasi yang ingin didapatkan oleh pengambil kebijakan gitu. Semoga sudah cukup menjelaskan Ibu. Terima kasih Mbak Indri. Ini Iya. suaranya saya senang. Iya. Dari dulu Saya ingat loh. suaranya paling senang. Ya, Makasih, Bu. kenapa saya tanya seperti itu? Karena kan di Poltekkes juga ada ya posko sendiri, kemudian kegiatannya juga subkluster gizi, dan kegiatan yang dilakukan juga sudah sesuai dengan yang disampaikan di bagian sekarang maupun yang kemarin seperti itu. Betul Iya, Bu. Mbak. Nggih, teman-teman Ibu. Nggih. Jadi memang nanti kalau begitu, kalau memang sudah ada poskonya, Bu, tinggal kita pastikan saja bahwa teman-teman Dinas Kesehatan yang di Jogja mengetahui Poltekkes Jogja punya. Yang kedua adalah mengetahui PIC-nya siapa. Karena bisa jadi saya tahu nih di Poltekkes ada, tapi nomor orang Poltekkesnya yang mana ya gitu. Saya misalnya kontak teman saya Poltekkes yang lain, aduh Mbak, nggak tahu saya siapa ya yang di Poltekkes. Nah itu kan, jadi kita juga perlu, kalau bahasa orang sini adalah bahasa anak zaman sekarang itu kita harus show up gitu Bu ya, harus tampil gitu. Ya harus diketahui oleh pihak-pihak yang nantinya akan menjadi mitra kita. Baik. Oke, makasih Bu. Sudah jelas, saya lanjutkan lagi. Oke. Dulu agak macet. Moga-moga nggak macet. Oh. Nah, ya ini sudah manajemen informasi tadi pertanyaan Pak Ides ya. Benar Pak, dalam melakukan penanganan respons gizi bencana ya ataupun nantinya kan kita kan kajian kan nanti hasilnya data yang untuk digunakan untuk
kita merancang respons gizinya. Biasanya kita itu adalah orang-orang yang ingin segera membantu gitu ya. Jadi langsung turun ke lapangan, ayo kita datang ke kecamatan ini, kita langsung data nih orangnya siapa saja. Wah, langsung programnya apa? Ayo kita langsung telepon sana, telepon sini gitu ya. Ada yang sering terlupa adalah harus menugaskan satu orang duduk manis depan komputer, mengolah data dan menyajikannya. Biasanya itu yang sering jadi masalah gitu ya. Jadi kita memang benar perlu menugaskan orang yang untuk khusus mengelola datanya ini gitu. Nggak harus turun ke lapangan setiap hari intinya. Dalam melakukan manajemen informasi ini, hasil-hasil data yang sudah dikumpulkan dalam kajian dampaknya itu kita analisis biasanya setiap hari gitu ya, karena pasti setiap harinya kan RHA aja dilakukan 3 hari berturut-turut, berarti hari 1 ada data, hari 2 ada data, 3 ada data. Nah, setiap harinya, misalnya pagi sampai sore teman-teman sudah turun ke lapangan, malah sore ke malam diolah dulu sama apa namanya yang bertanggung jawab untuk mengelola informasinya ya, manajemen informasinya. Malamnya disajikan untuk di pertemuan klaster kesehatan misalnya ya. Lalu nanti pas sudah hari keempat ada pertemuan multisektor, begitu lagi. Pagi dikumpulkan data, gitu malam dikumpulkan, biasanya kalau udah multisektor dikumpulkannya langsung ke penanggung jawab data multisektornya ya, dilaporkan ke sana, diolah malamnya, hampir tengah malam diajak meeting, langsung diskusi, ini hasil temuannya apa saja, gitu. Itu terus berturut-turut sampai nantinya dibubarkan, gitu. Nah, alurnya kita perlu membuat perencanaan, gitu ya, perencanaan. Jadi ya pastinya ini data yang mau diolah data apa nih? Oh, rapid health assessment, gitu ya. Oh, penapisan, gitu. Oh, multisektor, gitu. Lalu pengumpulan datanya seperti apa, gitu ya. Formulirnya yang digunakan apa? Kalau RHA dengan multisektor kan pasti beda formnya. Penapisan begitu juga ya. Lalu juga cara pengolahan dan penyajiannya. Kita mau buat dalam bentuk table kah, dalam bentuk map kah, kita mau pakai aplikasi yang mana gitu ya. Apakah sudah ada aplikasinya? Kalau belum, apakah harus bikin gitu ya. Kemudian analisis dan pemanfaatan datanya seperti apa gitu. Mau kita laporkan ke siapa, mau kita sajikan bagaimana, kapan gitu, dan penyebarannya. Petugas yang bertanggung jawab untuk melakukan manajemen informasi ini, dia memang bertanggung jawab untuk menyediakan informasinya, menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Jadi biasanya dia sudah tahu merangkum, mensarikan gitu ya, dan menyajikannya supaya oh ini apa namanya ya, kita ingin mendapatkan arahan terkait dengan lokasinya, maka kita perlu buatkan nih petanya, sasarannya ada A, B, C, D, E, kita bingung menentukan prioritas yang mana, atau kita sudah tahu mau melakukan prioritasnya ke wilayah yang A gitu ya, cuma kita harus dukung dengan data-data yang menjustify apa namanya arahnya kita, dan kita bisa tinggal minta persetujuan. Dalam melakukan manajemen informasi ini, 4 data yang penting adalah 4W. Who, what, where, when, gitu ya. Siapa, apa, di mana, dan kapan. Ini kita untuk mengetahui pelaku-pelaku yang terlibat, jenis kegiatan yang dilakukan, lokasi, dan waktu. Nah, mulai dari sini Bapak Ibu, pikirannya mulai dibuka lagi nih. Kita tidak lagi bergerak mengenai, oh Poltekkes Jogja sendiri, oh dinas sendiri, oh apa namanya Persagi sendiri, oh kemudian mungkin dari apa NGO sendiri, tidak. Di sini kalau sudah subklaster gizi itu yang terlibat akan orangnya banyak sekali. Sama-sama programnya gizi. Nah, dipetakan sekarang siapa saja yang melakukan di mana. Misalnya ternyata dalam bencana di lokasi A, itu ada berbagai organisasi gizi ya, ada Persagi, mungkin Poltekkes, lalu juga mungkin mahasiswa gizi, mungkin HIMA gitu ya, himpunan mahasiswa, lalu mungkin ada AIMI, atau mungkin nanti ada macam-macam lah. Nah, itu turun bareng di wilayah yang berbeda, kita kumpulkan. Jadi nantinya koordinatornya juga bisa lihat gitu, oh kita gizi sudah banyak nih tersebar di beragam titik dengan beragam kegiatan, yang A mungkin punya 1 kegiatan, mungkin B punya 3 kegiatan gitu ya. Dan ketika kita laporkan nanti ke pengampu keputusan juga bisa terlaporkan dengan baik gitu ya. Nah, tabel ini juga nanti bisa
Ini untuk merangkum nanti juga bisa kita pindahkan ke dalam bentuk peta gitu untuk bisa memantau perkembangan kegiatannya. Jangan lupakan juga daftar kontak ya. Siapa tahu mungkin Bu Setiawati saat ini Poltekkes Jogja gitu ya, tapi siapa tahu nanti malah jadi persagi bajunya gitu kan. Saya taunya Mbak Ide dari Rekpon, ternyata pas turun ke sana ternyata Mbak Ide dari tempat lain gitu. Itu juga perlu apa namanya ya, didokumentasikan gitu. Nah, pengumpulan data yang saya sampaikan ini itu pengumpulan data untuk manajemen informasi ya. Kalau tadi kan sesi sebelumnya kita membicarakan mengenai data dari lapangannya ya, kajiannya gitu ya. Nah, kalau ini sebagai petugas data, saya duduk depan komputer, saya mau buat laporannya nih gitu. Saya mau tahu sumber data saya dari mana saja gitu ya. Data yang harus saya tampilkan itu apa saja. Nah, disinilah gitu. Yang biasanya itu adalah yang perlu kita kumpulkan data pengungsi gitu ya, jumlah sasaran, jenis kelamin, kerentanan atau disabilitas nih seperti pertanyaan Bu Yudi ya, mungkin juga terkait penyakit kronis misalnya, data penyakit, status layanan kesehatan bagaimana, status gizinya sebelum dan setelah gitu ya, sumber daya yang terkait penanganan gizi dan ketersediaan logistik gizi. Ini akan sangat memudahkan petugas manajemen informasinya kalau kita sudah punya data prabencana. Setidaknya beliau tidak perlu ubak-abik profil Kota Malang dalam angka gitu, hanya untuk mencari data balita ibu hamil menyusui misalnya, atau karena sudah punya data prabencana tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya bisa ambil itu gitu. Misalnya tinggal diketikkan aja masuk ke laporan, lalu dia tinggal menunggu teman-teman datang dari lapangan memberikan data terbarunya gitu. Jadi data prabencana Bapak Ibu, itu PR nanti ya setelah pelatihan. Nah, sumber data. Sumber data ini, sumber data pastinya dari hasil kegiatan kajian dampak ya. Ada RHA, ada penapisan, kajian multisektor, lalu survei gizi, kajian dari sektor lain ya untungnya karena kalau sudah ikut multisektor kita punya data, mungkin perlu tahu air bersihnya, mungkin juga perlu tahu jumlah dapur umumnya gitu ya. Gudang-gudang stok makanannya misalnya, dan juga informasi tambahan dari mitra gitu ya, dari lapangan ternyata ada oh ini di wilayah A ini ternyata ada yang bagi-bagi susu formula nih gitu kan, kita harus memberikan program tambahan nih ke sana untuk bisa mengedukasi masyarakat, baik itu cara pengolahannya, cara pemberiannya maupun juga supaya tidak diberikan ke masyarakat rentan, kelompok rentan gitu misalnya. Dan juga data sekunder yang tersedia sebelum bencana. Ini sumber-sumber datanya. Untuk pengolahannya, nah ini Bapak Ibu ini foto, ini kalau zaman dulu ditempel, jadi tiap hari ngeprint, bikin peta, bikin grafik, print, tempel gitu ya. Kalau mau tahu datanya, nih lihat di papan gitu. Saya pas di Lombok itu ya masuk ke posko, ya ampun mukanya cemberut-cemberut Bapak Ibu, pada stres. Cuma mau nanya aja takutnya minta ampun saya. Permisi gitu udah, mau minta apa? Itu latih situ. Udah sampai kayak gitu kan. Jadi untungnya waktu pas yang di Palu sudah ada versi dashboard ya. Jadi bisa minta link dan bisa lihat sendiri gitu, nggak perlu nyolek-nyolek gitu yang ada di posko gitu kan. Mukanya serem-serem. Dan dia tuh mereka tuh ngasih namanya paling terakhir, Bu. Nah, Kan ya, maksudnya Ibu ada yang bocor harusnya Ibu. kan udah dari kemarin dari Iya. Bu Melani bocor, Bu. Oke, makasih. Nah, lalu untuk produk informasi subklaster gizi, kita menghasilkan dari kajian dampak yang sudah dilakukan ya dari RHA kita, penapisan dan lain-lain, itu kalau bisa menghasilkan peta jumlah dan sebaran kelompok sasaran. Lalu peta intervensi gizi, pemetaan kegiatannya apa saja sudah dilaksanakan, ya baik itu dapur PNBA, kasus gizi, sebaran sasaran suplementasi gizi gitu ya. Lalu 4W-nya gitu, organisasi yang sudah terlibat ini mereka dipetakan juga gitu ya, melakukan apa saja dan kemajuan maupun kesenjangan respons gizi. Nah, ini contohnya bisa dilihat. Ini di Kabupaten Sigi, Bapak Ibu. Kabupaten Sigi itu bisa dilihat yang warna hijau itu adalah kalau poskonya itu punya bayi balita kurang dari 30 orang.
Yang warna merah kalau bayi balitanya lebih dari 50 orang. Nah, lalu organisasinya itu ada tuh nomor 1 sampai 35. Siapa saja yang sudah punya. Jadi misalnya nomor 19. Oh, jadi organisasi nomor 19 itu dia punya program dia poskonya dia itu banyak bayi balitanya sehingga dia punya kegiatan menyasar juga tidak hanya bayi balita juga menyasar bumil busui dan lansia gitu. Jadi eh, ini juga memudahkan nantinya wilayah mana ya yang warganya banyak sekali, jangan-jangan posko ini mungkin perlu dipecah misalnya gitu ya jadi posko baru atau kita perlu tambah bantuan pasokan konselor atau logistik ke wilayah yang warnanya merah misalnya. Nah, ini mapping pemberian bumil dan balita. Ini kalau nggak salah Bapak Ibu, kalau pelatihan end user waktu kajian dampak sampai ini, wah saya dulu pernah nih pelatihan bikin peta gitu. Tapi saya lupa. Nah, udah serahkan aja yang masih ingat Bapak Ibu, nggak usah capek-capek belajar lagi, udah lagi peta kan udah lagi bencana, udahlah kasih orang yang tahu siapa nih. Kamu jadi manajemen informasinya ya gitu. Saya yang ke lapangan. Nah, itu atau saya yang koordinasi. Gitu Bapak Ibu. Ini indah sekali kalau saya bisa lihat petanya ini ya, karena enak gitu. Kita bisa baca ini di print besar, udah tahu gitu. Atau kita nanti pindahkan ke dashboard gitu itu juga. Nah, ini mapping oleh lembaga organisasi nasional dan internasional ini di luar yang lembaga lokal ya gitu. Jadi biasanya karena mereka harus melapor ke Kementerian Luar Negeri juga gitu sudah melakukan apa saja dan ke pusat krisis kesehatan. Nah, 3W, siapa melakukan 4W sih, siapa melakukan apa di mana ini titiknya untuk yang pelanggan COVID. Formulirnya seperti ini, Bapak Ibu ini bisa dimodifikasi ya. Nanti waktu penugasan juga nggak melakukan ini. Nanti waktu simulasi akan melakukan ini Bapak Ibu. Jadi pas simulasi Bapak Ibu nanti kan kita akan simulasi melakukan kajian dampak juga gitu. Nah, masing-masing Bapak Ibu nanti kalau dapat peran lalu diminta untuk menjadi peran tersebut, ya silahkan diresapi gitu ya. Kalau saya misalnya nanti jadi orang dari Dinkes saya harus ngapain, dari UNICEF misalnya saya harus ngapain, atau dari organisasi LSM saya harus ngapain gitu. Jadi ininya harus ngapain ya saya melaporkannya gitu. Itu bisa diresapi itu peran itu. Nah, ini tabulasi datanya tadi. Nah, ini dashboard yang sedang dikembangkan oleh Kemenkes. Ini saya dapat titipan dari teman-teman. Kita sudah mau punya gitu ya dari terpusat. Tapi saya kurang tahu launchingnya kapan. Cuma Mbak Inti bilangnya pokoknya lagi dikembangin gitu. Finalisasinya belum bisa diinformasikan gitu ya. Tapi setidaknya udah baik nih Bapak Ibu, nggak perlu capek-capek yang petugas informasinya bikin peta sendiri gitu kan ya. Moga-moga udah ada. Udah dibuatin draft petanya. Nah, jadi kalau kita di kegiatan kajian dampak untuk penyebaran dan dokumentasi produk informasinya sama mitra subklaster gizi sebagai anggota dari subklaster gizi kita saling berkoordinasi. Jadi di dalam subklaster gizi itu ada banyak pokja Bapak Ibu. Pokja ini dia untuk teknis penanganan gizi gitu ya. Nah, pokja-pokjanya itu untuk responnya ya. Pokja-pokja itu dibentuk bisa sesuai kebutuhan. Biasanya itu ada pokja program PMBA, pokja penanganan dan pencegahan gizi buruk, atau juga misalnya suplementasi gizi. Nanti koordinator pokja inilah yang koordinator pokja inilah yang nanti membantu mengupdate, melaporkan, kemudian juga mengkoordinasikan misalnya keputusannya arahannya nanti seperti apa gitu ya ke anggotanya. Dalam kaitan dengan kajian dampak ini juga kita juga tidak lupa berkoordinasi dengan Poskomando Penanggulangan Bencana. Jadi koordinator bencananya ya biasanya BPBD di kota atau provinsi atau BNPB nanti tergantung situasinya gitu. Kalau situasinya seperti
di Palu yang karena ibu kota provinsi sehingga melumpuhkan koordinasi tingkat provinsinya sehingga pos komandonya diambil alih oleh BNPB kan waktu itu dan PKK. PKK-nya ini bukan ini ya, bukan perkumpulan yang ibu-ibu tapi ini pusat krisis Kemenkes Ibu. Pusat krisis Kemenkes itulah yang menjadi koordinator untuk subklaster kesehatan di tingkat nasional. Tuh. Nanti alur informasinya seperti itu. Nah, kita sudah ada di akhir 1 jam lebih. Aduh, mohon maaf ya Bapak Ibu. Supaya semoga masih cukup waktu nanti untuk melakukan penugasan. Tapi saya mau cek dulu pemahaman dari Bapak Ibu. Ada yang bisa bantu saya jenis kajian dampaknya apa saja yang ada kotak-kotak itu yang warna hijau slide-nya. Bisa dibantu mungkin? Apa saja jenisnya? Ada yang mau share? Atau diketik boleh. Silakan Bapak Ibu. Saya mau cek ini. Kita sudah di akhir sesi. Ada berapa kajian dampak bencana? 5 ya Mbak Indri. 5. Apa saja Ibu? Analisis data prabencana dan penilaian kebutuhan awal. Ya, RHA gizi. ya. Penapisan balita ibu hamil dan ibu menyusui. Betul. Kajian multisektor. Dan survei gizi. Baik, terima kasih. Kalau tahapan manajemen informasi ada yang mau share? Atau Bu Nurma dan Bu Sadia mau juga? Manajemen informasinya sama begini juga. Manajemen informasi. Ya, Oke, perencanaan, ya, pengumpulan data, ya, pengolahan dan penyajian data, betul, analisis dan pemanfaatan data, betul. penyebaran dan dokumentasi. Ya, sudah. Nadanya kayak gantung, padahal udah selesai. Udah selesai, Bu, ya. Udah terakhir, iya. Nah, yang ketiga, melakukan kajian dampak bencana. Saya akan buatkan teman-teman, Bapak Ibu sudah punya kurikulumnya kan, kurmotnya. Ada lembar kasus mata pelatihan inti yang ketiga. Tenang, jangan takut. Yang bukan ahli gizi ada di sini, tenang saja. Kalau sudah pernah kena statistik, metodologi, nanti kita bantu sama-sama. Jadi Bapak Ibu, kita diminta membuat estimasi jumlah sasaran gizi. Kemudian kita buat peta. Nah, di lembar kasusnya itu sudah ada data-datanya Bapak Ibu. Apa saja. Jadi kalau yang bukan ahli gizi ada banyak ya. Saya dengar dari teman-teman banyak yang bukan ahli gizi soalnya. Jangan takut. Banyak, Bu. Banyak. Banyak, Mbak. Ya. Nanti bisa karena di lembar kasusnya sebenarnya sudah dipandu gitu ya. Apa saja sih sasaran gizinya itu apa saja sudah dibantu gitu. Tinggal dihitung aja. Jadi sebenarnya ini penugasannya banyak kan pakai kalkulator dan logika gitu. Oke, jadi 2 outputnya membuat estimasi dan membuat peta. Sayangnya penugasannya ini karena kita pelatihannya TOT tidak kelompok Bapak Ibu tapi individu. Wow. Wow, itu kan yang dikumpulkan. Kalau mau kerja kelompok boleh, tapi sebenarnya saya sarankan Bapak Ibu coba dulu. Kalau bingung tanya. Oke. Oke, Bu Sadia, iya. Oke. Oke. Kurikulumnya sudah dibagi belum ya Pak Mukni? Belum, ini kurikulumnya Di belum LMS ada, ada. Mbak. Oh, Di belum. LMS, di LMS sudah Itu ada. modul. Kurikulum Modul juga apa ada. kurikulum? Kurikulum juga ada. Bu Yudi Hanya terima kasih modul sudah sih. membantu. Saya nggak Bisa tahu. di-share Bu Oh. Yudi. Di Bu Yudi LMS-nya bisa ada. di Ya. ya, kan ada yang bisa download, ada yang enggak tuh. Saya nggak bisa entah kenapa. Jadi bisa Saya hanya tolong download Nah, modul ini aja. kalau di-share di grup kalau yang sudah nge-download. Ya, mohon di-share. kita break dulu tidak ya Pak ya? Nah, itu saya kembalikan ke pengendali pelatihan. Bagaimana Ibu? MOT. Ya, break Ya, dulu. Kak Ida, KI. Break dulu deh. Kak Indri, Kasihan matanya.
Pada haus nih Pak Mugni, pesertanya jadi minta Ya, break. silakan istirahat dulu. Capek juga Kak Idri matanya minta Pak istirahat Mugni. dulu. Istirahat 10 dulu menit ya. nanti yang 5 menit pergangannya Kak Idri. Baik, silakan Pak. Terima Untuk kasih. modulnya sudah saya kirim. Tinggal kurikulumnya aja yang belum. Bapak Ibu, Iya, makasih modulnya Bapak. sampun ya. Ya, tinggal kurikulumnya yang Ini breaknya berapa menit Pak Mugni? Sekarang Kak, nanti yang 5 menit 15 buat menit? pergangan ya Kak Isa. Oh, berarti 10 menit 15. ya. Ya, Oh, 15. 15 nanti yang 5 menit buat pergangan. Oke, berarti 10 menit. Ya, disilahkan. Mulai dari sekarang. Istirahat ya. Ya, Bu. Oh, 10 menit. 15